Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya bertemu lagi dengan saya dan teman-teman yang pagi ini di sini akan membahas mengenai rancangan pembelajaran dalam IPD. Untuk aspek pemahaman di IPD ini kita mengambil untuk poin yang hooks atau H. Baik, jadi dalam pembahasan modul rancangan pembelajaran ini terdapat 7 prinsip dalam IPD sendiri. Untuk 7 prinsip itu biasanya dikenal dengan singkatan WER2. Namun, untuk pembahasan kali ini saya akan lebih fokus pada poin H atau hooks yang artinya bagaimana seorang guru menarik perhatian kepada peserta didik serta mempertahankannya selama proses pembelajaran berlangsung. Oke, untuk sekarang kita langsung saja masuk pada pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana caranya menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan juga melakukan unjuk kerja. Caranya itu dengan menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan juga melakukan unjuk kerja dengan membuat pertanyaan pemantik yang sesuai dengan minat, motivasi, dan juga hal yang diketahui oleh peserta didik itu sendiri. Selain itu, metode pembelajaran diskusi akan menarik peserta didik untuk ikut aktif beropini. Penggunaan teknologi yang familiar oleh peserta didik turut mendorong pembelajaran yang nantinya menjadi sangat menarik. Selanjutnya yang kedua yaitu situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting. Yang pertama yaitu peserta didik dapat aktif dalam proses pembelajaran dilakukan dengan menstimulasi kegiatan pembelajaran yang berbasis kegiatan praktek langsung dan tidak hanya teori. Kemudian memberikan pertanyaan yang hot kepada peserta didik untuk menstimulus pemikiran kritis peserta didik agar tercapainya berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill dapat berkembang. Dengan demikian, peserta didik akan terlatih untuk bernalar sekaligus berpikir kritis dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Kemudian, kegiatan pembelajaran yang dilakukan dan direncanakan oleh guru yang berbasis proyek sehingga peserta didik dapat memunculkan ide-ide kreatif yang dimilikinya untuk menyelesaikan proyek tersebut dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Kemudian menerapkan kegiatan pembelajaran yang inovatif, kreatif agar tercapainya pembelajaran yang menyenangkan dan tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Selanjutnya melibatkan peserta didik dalam kegiatan diskusi kelompok untuk memecahkan suatu masalah atau penugasan yang diberikan agar peserta didik aktif dan mampu berkolaborasi dan membangun rasa percaya diri untuk memunculkan ide-ide yang mereka miliki. Selanjutnya memberikan apresiasi dan reward kepada peserta didik agar peserta didik terpacu untuk melakukan yang terbaik, termasuk aktif dan memberikan kontribusi dalam kelas yang dinamis. Oke, kita lanjutkan lagi karena untuk poin yang kedua sudah dibahas oleh rekan saya sebelumnya. Jadi kita masuk ke poin pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi. Dan pendekatan yang digunakan di sini kita mengambil saintifik. Untuk langkahnya sendiri sebagai berikut. Yang pertama, mengamati. Misalkan dalam pembelajaran materi sejarah dengan memanfaatkan video atau gambar keberagaman suku bangsa di Indonesia. Lalu menanyakan kepada peserta didik yang diberikan sebuah umpan, dari manakah etnik kalian itu berasal? Lalu, mengapa di Indonesia memiliki keberagaman ras atau suku yang beragam dan juga dari manakah asal-usul keberagaman tersebut? Baik, selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan peluang macam apa yang bisa menopang minat belajar peserta didik, terutama ketika dalam keadaan pembelajaran yang terasa sulit. Nah, sebelum melakukan penemuan peluang, kita perlu ketahui terlebih dahulu berkaitan dengan minat belajar, sehingga kita mampu mencari peluang yang dapat menopang minat belajar peserta didik. Minat belajar adalah ketertarikan yang mendorong kita untuk mendalami suatu hal dalam belajar dengan perasaan yang senang.
Peluang yang bisa dilakukan untuk menopang minat belajar yaitu yang pertama, dengan memberikan pemahaman mengenai makna dari pembelajaran serta fakta yang menarik mengapa materi ini perlu dipelajari, sehingga dia rela belajar tanpa paksaan. Lalu, poin yang kedua yaitu menghubungkan bahan pembelajaran yang diberikan dengan persoalan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga peserta didik dapat mudah menerima bahan terkait pembelajaran yang sedang diajarkan. Lalu poin yang ketiga adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat mendapatkan hasil belajar yang baik dengan cara menyediakan lingkungan belajar yang kreatif dan kondusif, terutama dibantu oleh para guru dan peserta didik untuk berkolaborasi menciptakan lingkungan tersebut. Lalu poin yang terakhir adalah menggunakan berbagai macam bentuk dan teknik mengajar dalam konteks perbedaan individual anak didik. Oke, untuk poin yang terakhir yaitu pertanyaan tentang apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, dan kurang beraninya untuk mempertanyakan serta ketidakkemampuan untuk memutuskan. Di sini, hambatan yang dapat dialami yaitu berkaitan dengan motivasi dalam mempelajari materi sejarah. Kurangnya dorongan yang bersifat membangun daya pikir dan daya cipta peserta didik mengenai pembelajaran sejarah yang masih banyak memiliki stigma bahwa pembelajaran sejarah itu monoton dan membosankan. Oleh karena itu, peran guru sangat penting untuk memberikan pengertian pembelajaran sejarah agar lebih menarik dan tidak membosankan. Lalu, hambatan yang kedua berkaitan dengan peserta didik di Indonesia dalam melakukan proses pembelajaran di sekolah cenderung masih terpaku pada pendidik sebagai pusat ilmu sehingga kurang dapat menuangkan imajinasi maupun ide-ide besar yang dimiliki oleh peserta didik. Adanya budaya tersebut menyebabkan banyaknya peserta didik yang masih takut untuk bertanya. Poin yang ketiga yaitu kurangnya percaya diri. Beberapa siswa mungkin merasa tidak percaya diri dalam mempertanyakan atau mengambil resiko yang dapat menghambat kreativitas serta inisiatif dari peserta didik. Dan terakhir, berkaitan dengan kurangnya pemahaman. Jika siswa tidak memberikan materi pelajaran yang baik, mereka mungkin merasa tidak nyaman dalam mengambil resiko atau mempertanyakan karena mereka tidak yakin apakah mereka memahami materi tersebut dengan benar.